Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung di dalam ibadah Zoom online pada hari ini. Sebentar lagi kita akan segera memulaikan akan ibadah kita. Mari berikan hatimu hanya tertuju hanya kepada Tuhan kita Yesus. Beri yang terbaik hanya bagi Tuhan kita Yesus. Sebab Dia Tuhan yang telah lebih dulu memberi yang terbaik bagi setiap kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya. Selamat pagi buat kita semua. Oke. Ya, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Baik. Saya mau sapa Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan, kasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya semua kita ada di dalam keadaan tubuh yang sehat dan semua kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena kita bersyukur karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita begitu sempurna. Dia Tuhan yang sudah menolong menuntun langkah hidup kita sampai pada saat ini. Sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita boleh sehat dan kita kuat. Kita masih bisa menghirup udara segar. Percaya semua oleh karena kebesaran Tuhan. Oleh sebab itu Dia yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Kita persembahkan hanya buat Tuhan kita Yesus. Berikan tepuk tanganmu hanya bagi Tuhan kita Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saatnya kita akan masuk di dalam Voice of Pentecost. Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum Ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan Ia telah bangkit dari kematian dan hidup seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena jadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat 2 penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel. Dan penafsiran lainnya mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan 2 kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan. Sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya,
Lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata, seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu. Seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan, dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal, dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau satukan hati kita, satukan suara kita untuk kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat 1 sampai yang ke-16 yang berbunyi demikian. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya!
Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin, amin. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Dia sudah menolong saudara dan saya sampai saat ini. Amin. Mari yang siap memuji Tuhan, boleh sama-sama kita bangkit berdiri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Boleh bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai di dalam Tuhan. Sebab kasih Allah terbukti dalam hidup kita sampai saat ini. Tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi dan setiap hari. Naikkan pujian ini bersama-sama. Come on. Yes. Kemuliaan hanya bagimu Yesus Kristus Tuhan. Mari sambil kita bertepuk tangan, tanda kita bersuka cita hanya kepada Tuhan kita Yesus. Amin. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Mari angkat suara terbaik bagi Tuhan. Sama-sama katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi, oh kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Bolehkah jemaat saja sama-sama katakan, come on. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, amin, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Boleh masih jemaat Tuhan, dengan sukacita, dengan sukacita, haleluya, kami akan tetap bersorak-sorai di dalam Engkau Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan, kami bernyanyi hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, nyanyi bagi Dia. Mari sama-sama katakan, dengan sukacita, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari sama-sama katakan, come on. Selamanya, haleluya, selama-lamanya hanya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Boleh angkat suaramu, mari sama-sama katakan, come on. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Berikan sukacitamu hanya kepada Tuhan kita Yesus, sebab Dia yang memberikan sukacita itu dalam hidupmu. Haleluya. Wow.
Mari sama-sama katakan, come on. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Mari terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Boleh sama-sama katakan, haleluya. Kau ada dalam hatiku, amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Oh haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah memberikan sukacita, damai sejahtera ada dalam hidup kami. Haleluya. Oh, oh, oh. Boleh bersama-sama dengan kami katakan, come on. Oh, 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 oh. Terpuji Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau ada dalam setiap hati kami Tuhan. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Boleh bersama jemaat Tuhan dimanapun engkau berada. Boleh angkat tanganmu katakan bersama, haleluya, amin. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Katakan haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita, biar sukacita, sukacita surganya. Sekali lagi sukacita surga nyata penuhiku. Terpujilah Engkau Tuhan yang bersukacita. Berikan tepuk tanganmu yang paling panjang bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu ada dalam hidup kami. Kami rasakan penyertaan-Mu ada terus dalam hidup kami. Karena kami percaya bahwa ketika kami melangkah bersama dengan Engkau, maka segala sesuatu Engkau boleh kerjakan dalam hidup kami. Yang terbaik kami boleh dapatkan dari Tuhan. Kami menikmati hari demi hari dalam hidup kami, dengan selalu kami mau mengucap syukur. Karena Tuhan Yesus yang menetapkan itu semua dalam hidup kami. Nah hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Engkau yang melihat setiap hati kami. Engkau yang melihat setiap kerinduan kami Tuhan. Kami hanya rindu Tuhan untuk kami membalas segala kebaikan Tuhan, dengan kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan.
Layakkan kami Tuhan, sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Biar pujian dan penyembahan kami berkenan hanya kepada Engkau Tuhan. Di dalam kami melewati gelombang badai hidup yang silih berganti datang dalam hidup kami, namun kami percaya perlindungan-Mu sempurna atas hidup kami. Itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Pujilah Engkau, mari naikkan pujian ini. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Boleh sama-sama katakan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang memberikan kemenangan dalam hidup kita. Haleluya. Sekali lagi, saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Sebab kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Sekali lagi, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saya percaya setiap kita sama-sama menikmati badai hidup ini. Saya percaya kekuatan kita hanya dapatnya dari Tuhan kita Yesus. Naikkan pujian ini bersama-sama. Saat ku berada di tengah gelombang, Engkau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu yang menguatkan kami, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan sekali lagi, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku.
Pertolongan kami datangnya dari Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama angkat suaramu, katakan kemuliaan-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan keharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Engkau Tuhan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Sembah Yesus, sembah Tuhan. Dia yang layak, Dia yang layak. Terima pujian hanya bagi Tuhan, hanya bagi Yesus. Sebab Engkau segala-galanya. Sungguh pengharapan kami, pertolongan kami hanya datangnya dari Tuhan, yang menjadikan hidup kami, yang membentuk hidup kami. Sembah Dia. Kiralabasi karalabasi karalabasi karalabo. Binaralabasi karalabasi karalabo. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, kami berseru hanya kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau kekuatan kami, Engkau batu karang kami yang teguh, yang tak pernah goyah, yang kekal selama-lamanya. Hanya Yesus. Glory bagi nama-Mu Yesus Tuhan. Kiralabasi karalabasi karalabasi karalabo. Kiralabasi karalabo. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Oh, Engkau yang disembah, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Nama Yesus yang dahsyat, nama Yesus yang berkuasa. Kiralabasi karalabasi 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 karalabasi. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami akan tetap berkata Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Kami akan tetap menikmati dan setiap keadaan demi keadaan yang terjadi dalam hidup kami. Dengan tetap kami mau mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Sebab kami percaya penghiburan kami datangnya dari Tuhan. Kekuatan kami datangnya dari Tuhan. Kesembuhan datangnya dari Tuhan. Pemulihan terjadi datangnya dari Tuhan. Sebab Engkau berkuasa atas hidup kami. Haleluya. Oh, terpuji nama-Mu Tuhan. Mari dengan lembut sama-sama katakan, kemuliaan-Mu Tuhan
pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Saya rindu mari setiap jemaat Tuhan katakan pujian ini, kemuliaan. Pertolongan kami, pengharapan kami. Kasih jemaat Tuhan, naikkan pujian dengan iman percayamu, katakan kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Haleluya, Kau pertolongan, amin, dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Sama-sama katakan kemuliaan-Mu Tuhan, yes, pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Engkau kemenanganku, Tuhan kemenanganku. Sekali lagi, Tuhan kemenanganku. Yang percaya Tuhan memberikan kemenangan, berikan tepuk tanganmu hanya bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus memegangku, yes Tuhan, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Syarala babas, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari saudara yang rindukan Tuhan lagi katakan Yesus memegang. Kami percaya Engkau memegang kami Tuhan, melewati hari demi hari dalam hidup kami, dengan tetap kami mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kemenangan atas hidup kami, Engkau memberikan kelegaan dalam hidup kami. Dan ini syukur kami Tuhan, ini kebanggaan kami punya Tuhan yang luar biasa. Terpuji nama-Mu Tuhan, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Boleh sama-sama angkat suaramu yang terbaik bagi Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku, oh, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, amin, kemenangan. Sekali lagi, lebih lagi bagi Tuhan, katakan Yesus
serukan haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Hanya bagimu Tuhan pujian kami, pengagungan kami Tuhan. Makasih Tuhan. Biarkan setiap kebenaran firman-Mu yang akan mengubahkan hidup kami. Firman-Mu yang akan menguatkan kami, memampukan kami untuk kami tetap terus berjalan melewati hari-hari kami bersama dengan Engkau. Karena kami tahu Engkau Tuhan segala-galanya dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Hamba berdoa Tuhan, biar firman yang kuat, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun akan menembus kedalaman dalam hati kami. Karena kami tahu bahwa ini waktunya gereja sedang dimurnikan untuk kami tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih hamba-Mu yang terbatas ini, yang tidak memiliki apapun, semua datang dari Tuhan. Kalau dipercaya di ibadah online service dari gereja RCC hari ini semua karena anugerah Tuhan. Bersuaralah Tuhan, jangan tahan yang terbaik, karena dari Tuhan selalu terbaik. Kuatkan kami, tegur kami, arahkan kami, untuk kami tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Hamba berdoa sementara firman disampaikan, sembuhkan, kuatkan kami, sekali lagi bentuk kami, untuk kami serupa dengan gambaran-Mu sendiri. Karena itulah tujuan kekristenan, yaitu keserupaan dengan karakter Kristus. Hadirat-Mu ada di tempat dimanapun kami berada, entah itu di rumah kami, entah di tempat di mana kami sekarang berada. Tuhan tak terbatas untuk menjamah, mengubahkan, dan kemudian membuat kami tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Bagimu hormat, bagimu pujian, bagimu segala-galanya, demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita mari katakan, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, shalom yang ada di gereja RCC, apa kabarnya? Kalau Bapak Ibu bersuka-cita, boleh nggak kasih jempol atau lambian tangan atau apa? Asal jangan kepal saya ya. Kalau kepalin saya ya berarti. Nah, itu. Saya senang sekali ada di jemaat RCC. Ini jemaat yang menurut saya luar biasa. Saya melihat wajah-wajah saudara kayaknya bersukacita di tengah semua kondisi yang tidak gampang. Tapi kita tetap putuskan, kita tetap akan bersukacita. Ya, apapun yang terjadi, kita tetap bersukacita. Itu tidak ada urusan yang di luar kita. Sebab yang di dalam kita jauh lebih besar daripada semua yang ada di dalam kita. Nah, tidak menggurui saudara, tidak merasa paling pintar sama sekali. Ya, semua ini saya lihat udah banyak orang senior di sini ya, jenderal-jenderal semua. Tapi memang jenderal kalau nggak ada lagi tongkat komando itu paling bahaya ya, nanti banyak terjadi apa begitu ya. Sebab di sini ada beberapa orang-orang yang sudah cukup lama kan. Ada ya Pak Ruli, Pak Taruno, ada komandan saya Pak San, ada Pak Teddy, ada yang lain saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu satu persatu karena saya pakai iPad jadi saya nggak bisa lihat keseluruhan. Tapi izinkan saya hari ini berbagi tentang prinsip yang namanya planted in the house, atau kita ditanam di rumah Tuhan. Ya, kata di rumah ini jelaskan ini adalah rumah Tuhan. Nah, kalau saya bicara rumah Tuhan, not talking about building, ya, tapi ini adalah hadirat Tuhan. Ini bicara tentang tempat kediamannya Tuhan, ya, Bapak Ibu semua. Nah, saya ingin membawa kita coba melihat ya, Tuhan itu kalau menggambarkan kekristenan itu organik, sangat natural, tidak mekanik ya. Kalau mekanik mesin kan, semuanya itu digambarkan ya seperti pohon, kemudian seperti gandum, seperti domba ya kan, semuanya kan organik semua itu. Nah, organik itu bicara kehidupan ya, makanya betul kan. Bedanya apa sih mesin penghasil minuman kopi dengan biji kopi atau tanaman kopi? Ya beda. Mesin penghasil minuman kopi menghasilkan hanya
minuman kopi. Tapi kalau nggak ada kopinya, ya dia tidak bisa berfungsi apapun. Tapi kan beda dengan biji kopi, di mana itu akan menghasilkan tumbuhan, ya pohon kopi yang akan menghasilkan kopi yang bisa kita minum. Ya, jadi Tuhan mau kita ada dalam prinsip yang organik, ada dalam prinsip yang natural saja dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba kita lihat Mazmur pasal yang ke-92. Kita mulai baca ayat yang, nah thank you Pak Ruli sudah siapkan buat kita, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16 dari Alkitab kita. Alkitab berkata begini, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Nah ini highlight kata ini ya, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Kemudian ayat berikutnya, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Yang percaya katakan amin. Ya, boleh ditutup kembali. Saya ingin mengajak kita Bapak Ibu ya melihat beberapa prinsip yang simple yang harusnya kita coba cermati. Ya, jadi begini Bapak Ibu ya, ada prinsip kehidupan yang berkata begini, kalau kita hidup mau maksimal, ya saya tidak bilang hidup cuman sekedar kaya ya, kaya kalau nggak maksimal ya buat apa? Ya, kemaksimalan itu artinya memang hidup itu maksimal, yang seperti yang Tuhan mau. Makanya saya menilai kehidupan begini, hidup orang jangan dilihat dari datangnya, hidup orang itu dilihat dari nanti perginya meninggalkan apa. Hidup orang jangan diukur dari panjangnya, tapi hidup orang diukur dari isinya. Ya, datangnya boleh dari keluarga biasa, sederhana. Mungkin secara fasilitas dia terbatas, ada di tempat yang terpencil nggak apa-apa. Tapi yang penting nanti perginya meninggalkan warisan ilahi. Ya, hidup jangan diukur dari panjangnya. Buat apa panjang-panjang kalau nggak ada isinya? Ya kan? Hidup harus diukur dari isinya, bukan soal panjangnya. Makanya sekali lagi ya, hidup jangan dilihat dari datangnya, hidup itu dilihat dari perginya nanti meninggalkan apa. Hidup jangan diukur dari panjangnya, hidup diukur dari isinya. Ya, isinya apa? Buat apa panjang-panjang umurnya kalau nggak ada isinya? Ya, itu bikin repot kehidupan itu. Ya, bikin repot orang sekelilingnya, bikin repot keluarga kan. Nah, prinsip kemaksimalan hidup ternyata ini, bahwa Tuhan mau kita jadi orang benar. Yang tadi dikatakan orang benar akan bertunas di pelataran Allah kita. Orang benar yang ada di tempat yang benar, waktunya benar, dan mengerjakan hal yang benar. Ya, boleh ditutup dulu Pak Ruli. Jadi begini, ternyata kalau kita menjadi orang yang benar, ada di tempat yang benar, dan waktu yang benar, dan mengerjakan yang benar, itu kita akan punya prinsip untuk kita punya kemaksimalan dalam kehidupan. Nah, pertanyaannya kan sederhana. Kenapa sih perlu kita ditanam di dalam rumah Tuhan? Sekali lagi, saya tidak bilang soal bangunan ya Bapak Ibu ya. Gereja kan bukan soal buildingnya, gereja bukan soal organisasinya kan. Ya, bangunan, organisasi itu hanya alat saja. Ya itu kan alat saja. Misalnya organisasi itu kan regulasi karena memang pemerintah punya aturan, ditata supaya semuanya tertib lah ya. Tapi kan bukan soal itunya, tapi ini soal kemudian kepada tempat kediamannya Tuhan. Ya, pertanyaannya kan Tuhan berdiam di mana? Tuhan berdiam di tempat kudusnya, di hadiratnya. Nah, saya ingin mengajak kita untuk kita betul-betul memahami ini, Bapak Ibu ya, supaya hidup kita akan berbeda dalam kehidupan. Itu akan menjadi beberapa perenungan yang saya akan bagikan buat Bapak Ibu semua. Nah, ternyata Bapak Ibu, prinsip pertama adalah ini. Boleh ditampilkan prinsip pertama. Kenapa kita perlu ditanam di dalam rumah Tuhan? Ya, karena begini yang pertama. Ditanam itu artinya di mana aku tidak kelihatan. Nah, ini yang disebut dengan kematian egoisme, kematian keakuan. Ya, selfish. Itu kematian pada diri sendiri. Ya, jelas Bapak Ibu semua pasti akan memahami prinsip ini.
Biji itu waktu ditanam, pasti dia tidak kelihatan. Kapan biji masih nongol di permukaan, ya dia belum bisa itu tuh bertumbuh, apalagi kemudian menghasilkan pohon yang kuat. Ya makanya Yesus kan berkata, kalau biji tidak jatuh ke dalam tanah dan kemudian apa? Mati. Makanya kalau orang berkata kekristenan itu memang prinsipnya penting sekali, yaitu matinya aku. Ya, matinya aku. Saya nggak pernah lupa ada satu pendeta dari Argentina. Saya nggak tahu Bapak Ibu ingat atau tidak, orang ini pendeta senior. Namanya Juan Carlos Ortiz. Ya, itu seorang pendeta yang diurapi Tuhan. Buku-bukunya tentang pertempuran rohani, spiritual warfare itu sangat banyak itu. Wah, dia orang yang diurapi. Sudah tua sekarang. Nah, Juan Carlos Ortiz kan, itu seorang penginjil yang diurapi Tuhan. Saya nggak pernah lupa. Dia cara membaptisnya orang itu beda dengan orang lain. Ya, dia baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi sebelum dia baptis, tahu nggak? Begitu dia nyemplung ke dalam air, orang yang dia baptis, dia ngomong begini sama orang ini. Aku bunuh kamu. Kaget. Saya begitu mendengar ini, pertama kali saya kaget. Loh, kok kelihatannya keras? Tapi saya baru tahu, itu ternyata dia punya pengertian begini. Kalau orang tidak mati, jangan dikubur. Ya, orang kalau nggak mati dikubur, ya sakit lah. Nah, orang kalau belum dikubur, ya nggak bisa bangkit. Orang bangkit karena ada dikubur. Kan? Orang dikubur karena dia mati dulu. Wah, saya baru ngerti begitu dia berkata, setiap kali baptis dia berkata, aku bunuh kamu. Maksudnya dia bunuh keakuannya. Supaya kamu dikubur, agar kamu kemudian bangkit keluar dari air. Kan? Nah, memang betul yang dia katakan. Jadi kalau aku nggak mati, ya susah kan Bapak Ibu ya. Ya, nah, saya kembali lagi mengingatkan kita bahwa prinsip ditanam itu adalah ketika aku tidak kelihatan, mesti ada di kedalaman itu. Ya, makanya tadi kan pemazmur memberi contoh buat kita kan bahwa pohon korma itu kan yang tadi dibaca di ayat yang ke-13. Orang benar itu akan seperti pohon korma dan bertunas seperti pohon aras di Libanon. Bapak Ibu klik saja search di Google ya. Pohon aras itu adalah pohon yang kuat. Bahkan tingginya bisa berpuluh meter loh. Berpuluh-puluh meter. Itu pohon aras itu sangat berguna sekali. Fungsinya banyak untuk perabotan, untuk yang lain Bapak Ibu ya. Dan memang keras kayunya, kuat. Tapi pertanyaannya kan sederhana. Dia hidup di mana? Dia hidup di daerah bebatuan yang kering. Tapi dia bisa kokoh. Coba, oke. Bapak Ibu bisa lihatlah search saja di Google tentang pohon itu. Makanya pohon aras itu dijadikan itu kan lambang benderanya Libanon. Negara Libanon itu lambangnya itu tuh pohon aras itu. Ya, saya tahu mereka punya filosofi dengan pohon aras ini kan karena kokoh sebetulnya. Tapi yang saya surprise lagi adalah digambarkan seperti pohon korma. Ya, Bapak Ibu kalau ingat korma ya ingatnya apa? Korma salah satu buah yang saya suka ya, adalah buah korma. Walaupun saya nggak makan banyak-banyak. Bapak Ibu yang sering atau pernah ke Israel pasti tahu ya. Kalau kita ke Yeriko paling asik itu makan buah kormanya. Waduh, itu korma Yeriko the best menurut saya. Legit banget. Legit itu kayak dodol Garut itu, kayak jenang kudus, ya kan? Ada gurihnya, ya jelas ada manisnya, ya kenyal lagi, legit rasanya. Itu enaknya luar biasa kan? Gede-gede lagi ya. Nah, saya waktu lihat bijinya buah korma itu kan kecil kan bijinya ya. Kecil. Saya kemudian berpikir, kenapa kok orang benar bertunas seperti pohon korma? Saya baru tahu. Bapak Ibu, cara menanam biji pohon korma itu kan, cara menanamnya tahu ya Bapak Ibu ya. Itu tanah mesti digali. Digali itu minimal 90 cm. Minimal 90 cm. Bisa lebih kadang-kala, tergantung ekstrimnya daerah itu kan. Nah, dia kan tinggalnya di daerah itu, padang gurun. Panas kan, ekstrim cuacanya. Ini gambaran. Kita sekarang ada di situasi begini nih Bapak Ibu. Semua tidak menentu kan. Semua tidak pasti. Coba, Bapak Ibu berani jamin keamanan ke depan pasti? Enggak. Semua keamanan sekarang nggak pasti. Ini tidak ada hubungan dengan Taliban menang di Afghanistan. Ya nggak ada hubungan. Ya Amerika lepas-lepas juga sih. Tapi Bapak Ibu kalau
saya dengar laporan misi terbaru, ya dari jaringan misi, asiknya luar biasa. Pergerakan gereja bawah tanah lagi meledak luar biasa di Afghanistan sekarang. Dan mujizat itu sudah jadi hal biasa sekarang di Afghanistan. Bapak Ibu doakan, oh iya, kita kalau cuma lihat permukaan kayaknya menakutkan, tapi di kedalaman luar biasa. Tuhan lagi bekerja di sana secara hebat. Ya, saya yakin ini ke depan ini akan terjadi pergerakan yang anehnya luar biasa. Makanya kalau kita mengandalkan pola-pola lama terus, wah kita tidak bisa menangkap apa yang Tuhan sedang kerjakan. Makanya saya dorong gereja RCC ini, yuk belajarlah untuk bisa melihat di balik yang kelihatan, yaitu ada di alam yang tidak kelihatan. Nah, tapi kita perlu ditanam, kita perlu mati cara memandang secara jasmani, kita perlu mati keakuan kita, supaya kita berpindah dengan cara melihat pada mata kekekalan. Kalau kita melihat di fisik terus, Bapak Ibu, ya kita bisa hopeless loh dengan kondisi yang ada. Sekarang namanya orang kecewa itu makin meningkat. Kecewa pada institusi, kecewa pada bangsa, kecewa pada kehidupan, kecewa. Saya khawatir akan terjadi pemberontakan sosial ini ke depan. Bapak Ibu, coba kekecewaan di mana-mana sekarang. Ya, saya tahu ini kondisi yang tidak gampang. Tapi please, mari kita kembali ke prinsip ini, Bapak Ibu. Ya, nah, Bapak Ibu yang luar biasa, setelah ditaruh di dalam tanah, kan nggak langsung ditutup pasir, ya, Bapak Ibu. Ditutup beberapa elemen kan. Ditutup tanah dulu, ditutup kerikil, ditutup kerikil dulu, maaf. Setelah itu ditutup tanah, baru ditutup pasir. Jadi ini biji yang kecil itu mesti ditumpangi itu dulu, kerikil, tanah, baru pasir. Saya pikir kok jahat ya petaninya? Enggak. Karena dia tahu pohon ini menghadapi cuaca yang sangat ekstrim, Bapak Ibu. Yang angin badainya, yang panasnya, yang situasinya tidak gampang. Loh, Bapak Ibu, siapa pikir sekarang hidup gampang? Ya, orang hidup gak gampang sekarang ini kan, secara dunia. Tapi kita kembali ke prinsip. Nah, pohon ini, biji ini tahu diri. Dia tidak mungkin bisa menembus ke atas kan waktu dia bertunas. Makanya yang dia lakukan secara alamiah apa, Bapak Ibu? Dia berakar dulu ke dalam. Nah, akarnya itu bisa panjang itu. Bisa 1 meter lebih, bisa. Apa yang dia cari akar itu? Yaitu dia harus temukan sumber mata air dulu, di mana dia dapat mineral, vitamin di sana. Nah, setelah dia bisa punya makanan itu, hisap itu, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tunasnya mulai menerobos ke atas. Step by step itu. Terobos kerikil, terobos tanah, sampai dia muncul kan. Nah, kekristenan mestinya begitu. Kita mesti konsentrasi pada our root, pada akar hidup kita, di kedalaman, yang memang tidak kelihatan. Ya, Pak Rubin gampang itu. Enggak, coba. Kita sekarang ada di masa di mana orang maunya tampil semua di permukaan. Ya, makanya orang coba sekarang definisikan kebangunan rohani pun apa selalu acara gemebiar, stage-nya panggungnya mewah, sorot lampu yang berkelap-kelip di mana-mana. Ya kan? Bahkan sekarang ini sampai ada itu hukum tidak tertulis. Gereja kalau belum punya LED belum disebut gereja. Makanya orang berlomba pakai LED yang bagus-bagus. Karena ukuran suksesnya gereja apa? Panggung mesti bagus, LED mesti bagus, wah semuanya mesti bagus. Ya, saya bukan anti begitu, enggak lah. Fasilitas dipakai saja, yang penting tetap motivasinya benar. Tapi kan yang Tuhan mau kedalamannya, Bapak Ibu. Jangan gemebiar di luar, begitu dihantam angin, roboh semua. Oh iya. Sekarang saya mulai sadar. Orang-orang di pelayanan saja sekarang, kalau tidak punya akar yang kuat, pada tumbang sekarang. Saya sadar loh, para pendeta sekarang ini kalau nggak punya calling yang kuat, stres Bapak Ibu, stres. Ya, tapi kan kita kemudian sadar kembali kepada prinsip. Makanya Bapak Ibu yang sekarang lagi tekanannya nggak gampang. Saya tahu sementara saya lagi sharing ini, ada beberapa yang berkata, Pak nggak mudah loh sekarang, nggak mudah. Saya tahu Bapak Ibu. Ya, tapi please, yuk kuatkan akar kita. Nggak kelihatan memang di kedalaman. Sepertinya tidak terjadi apa-apa, tapi sedang terjadi sesuatu yang luar biasa. Secara alam roh, secara alam kekekalan, sedang terjadi sesuatu yang luar biasa. Lo bayangin.
Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu kemudian dia berakar kokoh kuat. Makanya betul kan, pohon korma itu bisa bertahan 50 tahun. Dia itu salah satu jenis pohon palem kan. Dan fungsinya semua bagiannya berfungsi. Ya, kayunya untuk pondok-pondok para musafir, jelas buahnya manis, bayangkan. Ada di padang gurun yang panas, tapi buahnya manis. Ya, manis kan, itu sweet spirit, hidupnya manis, berbuah manis, perkataannya manis, karakternya manis, cara hidupnya membuat orang-orang jadi menikmati, mengecap semua kebaikan dan kemanisan Tuhan. Nah, itu kehidupan kita. Bahkan Bapak Ibu kan tahu, di sekitar pohon korma itu seringkali diketemukan apa? Sumber mata air namanya oasis. Itu penting, Pak. Penting. Untuk siapa? Para musafir yang kepanasan. Di luar sana banyak musafir yang lagi kepanasan. Tetangga Bapak Ibu lagi kepanasan, bangsa kita lagi kepanasan. Mereka butuh air. Makanya betul, menurut penelitian, puluhan pohon korma itu bisa ciptakan danau air. Kalau ratusan pohon korma, itu ada aliran sungai yang mengalir. Bayangkan, ini saya nggak tahu yang ikut di Zoom ini ada 80-an orang di RCC ini. Kalau Bapak itu, Ibu itu menciptakan danau air karena akar kita kuat, apa nggak bisa jadi berkat buat kota dan bangsa kita? Ya kan, coba. Saya berdoa RCC ini akan berdampak. Kita tidak sekedar ketemu-ketemu begini, hanya tepuk-tepuk tangan nyanyi-nyanyi. Enggak kan? Kita punya tujuan ilahi. Kalau kekristenan cuma nyanyi-nyanyi kan bukan itu kan. Tapi kita punya tujuan ilahi lewat hidup. Nah, dimulai dari akar yang dalam. Ini artinya mematikan memang semua. Ya, saya tahu kita ada di masa sekarang semua narsisme. Semua di permukaan semua, coba bayangkan. Ya, saya sekarang ini melihat ya, apalagi di era medsos, orang maunya semua diekspos. Ya, semua diekspos. Saya masih ingat dulu zaman saya, kita semua yang seumuran dengan saya pasti tahulah, kita kan dulu punya buku harian kan, diary begitu ya, buku harian ya. Ya, coba yang punya buku harian kasih jempol ya. Jangan malu-malu lah. Yang punya buku harian dulu kasih jempol lah. Yang punya buku harian, nah itu tuh Pak Taruno kasih jempol gitu ya. Nah, kalau saudara punya buku harian, berarti memang kita sudah tua kan? Karena itu anak-anak kita juga punya buku harian. Tapi tahu nggak, dulu kan saya naksir sama siapa misalnya ya, saya ngalami apa kita tulis di buku harian. Nah, Bapak Ibu tahu nggak, buku harian kita kalau dibaca oleh orang tua kita atau paman kita saja kita marah. Iya kan? Kan itu kan private kan? Itu hanya milik kita. Tapi sekarang coba bayangkan, orang ekspos semuanya. Yang penting orang lain bisa tahu, bayangkan. Sampai saya suka bercanda. Orang masak telur ceplok saja, berharap ribuan orang nonton apa yang dia lakukan. Nah, kita kan semua ada di masa di mana semuanya diekspos di luar, semua tampil di permukaan. Tapi pertanyaannya, kedalaman kita masih kuat nggak? Yesus berkata begini soal kebahagiaan rohani. Kalau kamu berdoa, masuk ke kamar, kunci pintu. Tidak perlu ada yang nonton. Ya kan? Ya, hanya Bapamu saja yang melihat. Bangkok berdoa dari kedalaman yang kuat. Nah, saya ingatkan kita, mari hari ini, kita ada di kedalaman yang kuat. Akar kita mesti dibangun kokoh, Bapak Ibu semua. Itu perlu kematian aku. Itu perlu kematian egoisme. Kalau ini tidak ada, bahasanya Watchman Nee saya suka. Bapak Ibu pembaca buku Watchman Nee tahu ya Bapak Ibu? Salah satu misionaris di China yang disiksa begitu luar biasa. Itu saking keselnya pemerintah komunis. Sampai Watchman Nee itu, Bapak Ibu tahu ya, hukumannya kejam banget. Lidahnya dipotong pakai gunting. Dia kan pengkhotbah yang diurap itu. Saking keluar masuk penjara, nggak pernah mau berubah-ubah mengikuti kehendaknya pemerintah komunis. Tetap berkhotbah, tetap memberitakan Injil, dipotong lidahnya. Nah, Bapak Ibu pikir komunis berkata selesai dia, tapi enggak, urapannya turun ke tangan. Makanya dia menulis banyak buku-buku yang diurapi Tuhan begitu luar biasa. Nah, saya tidak pernah lupa statementnya dia. Dia berkata begini, matinya manusia fisik kita, tapi bangkitnya manusia batin dari dalam. Wih, itu pernyataan orang yang sungguh-sungguh mengerti kedalaman itu. Secara fisik saya teraniaya, tapi secara kedalaman saya tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Makanya betul Bapak Ibu ya, kalau kita ada di kedalaman, nah
Perjalanan kedalaman itu kan perjalanan yang sunyi, yang orang tidak suka. Ya, orang tidak suka ya ketika semuanya nampaknya tidak kelihatan, tapi sangat berdampak luar biasa. Kedalaman yang perlu kuat dibangun, karena bicara kedalaman, bicara kejujuran dalam kehidupan. Coba, di mana orang lain nggak lihat, tapi kita tetap takut akan Tuhan. Di mana orang lain nggak lihat, tapi kita berubah. Saya tuh suka ya orang ya, tiba-tiba hidupnya betul-betul berubah. Ya karena kedalamannya diubah, yang tadinya sombong tidak, yang tadinya kemudian suka curang dalam bisnis, kemudian dia berubah dari dalam. Nah, kedalaman-kedalaman inilah yang membuat kita akan kuat dalam kehidupan. Oke, saya kasih contoh. 1 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat yang ke-7. Ini first time. Oh, saya sudah kasih ayatnya ya. Thank you Pak Ruli atau yang jadi host. Thank you. Nah, Bapak Ibu, ini kan apa Bapak Ibu? Ini first temple ya. Ini bait Allah yang pertama eranya Salomo. Kita tahu ya, gemebiar di luar. Wah, penuh emas semua kan. Lapisan emas, semuanya ornamennya dikasih emas. Karena Salomo itu kaya raya. Warisan bapaknya itu kalau sekarang mungkin triliunan rupiah kali ya. Ya luar biasa. Nah, ini dia. Saya suka sekali. Pada waktu rumah itu didirikan, ya, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di mana Bapak Ibu? Penggalian. Di lubang kedalaman. Sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Amin. Wow. Saya kasih statement apa ya Pak Ruli di prinsip yang pertama ini? Ada nggak ya statement yang saya catat? Nah ini dia. Oh ya, thank you. Jadi begini, akar kehidupan itu memang harus dalam. Karena ini tidak akan dapat digoncangkan oleh apapun keadaan dari luar. Yang percaya katakan amin ya. Jadi akar kehidupan kita itu memang harus dalam. Tidak dapat digoncangkan oleh apapun dari luar. Oke, saya kayaknya nggak kasih ayat Lukas 5 ayat 4 ya. Tapi coba kita baca Lukas 5 ayat yang keempat. Itu sama terkoneksi dengan tadi 1 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Bapak Ibu tahu, tadi rumah yang begitu megah itu membangunnya apa Bapak Ibu? Semua batu ya sudah dipersiapkan. Itu di kedalaman. Sampai tidak terdengar bunyi apa-apa. Kelihatannya tidak bekerja, tapi bekerja. Kelihatannya tidak kelihatan di luar, tapi berdampak begitu luar biasa dalam kehidupan. Ya, saya kaget loh. Kita punya komunal. Ya, kita sekarang kan terakhir kita lagi banyak spot ke arah Pantura, ke Tegal, ke Brebes, yaitu Pak San juga sempat terlibat juga ya. Ke Tegal, ke Brebes kita suplai beberapa. Kemarin kita support lagi ke tempatnya Pastor Otniel Lumowa. Mungkin pernah khotbah di GBI Puri kali ya. Pastor Otniel Lumowa, itu komisi juga itu. Saya harus banyak belajar dari dia. Nah, terakhir ini kita terkoneksi dengan jaringan Lampung. Orang Lampung, Bapak Ibu mungkin nggak tahu dengar orang ini atau tidak. Namanya ada pendeta, kalau nggak salah namanya pendeta Irsan. Tahu Bapak Ibu pelayanannya dia? Wah, saya duduk, saya berkata ini orang luar biasa. Dia itu tampung kira-kira mungkin 40-an lebih orang-orang gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa, ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Saya waktu diinfo sama kakak rohani saya yang dulu ketemu di Salatiga dan kemudian sekarang pindah ke Lampung, Benyamin Siaan dan Mika. Saya tahu Mika itu kakak rohani saya dulu lama di China sebagai misionaris. Saya kaget puluhan tahun kita tidak ketemu, ternyata sekarang dia ada di Lampung. Ketemunya juga aneh. Dia kena COVID di daerah Tangerang, tiba-tiba saya dikonek oleh kakak rohani saya. Bin, tolong ini sekarang Bang Ben, seluruh keluarga perlu ditolong. Kita jaringan bergerak. Nah, kita terkoneksi sekarang dengan beberapa jaringan-jaringan yang saya kaget luar biasa. Bapak Ibu, saya tidak pernah tahu. Mereka tidak pernah ekspos di Instagram, tidak pernah apa. Tapi ini orang-orang yang mainannya bawah tanah semua. Tapi berdampak. Dia tampung orang dengan gangguan jiwa. Itu kira-kira 45 orang ada. Dan itu dari semua agama. Dan Bapak Ibu dengan sabar, layani satu-satu. Sampai makannya itu dia tidak suka apa, itu dicatat. Misalnya dia tidak suka makan apa, itu dicatat. Dan tidak dikasih makan itu.
Dia layani dengan sabarnya luar biasa. Waduh, saya berkata, orang nggak tahu kan? Saya saja kaget-kaget kok. Ya, saya kaget-kaget. Saya berkata, orang masih muda, baik. Orang masih muda itu kan biasanya ambisi bisnisnya kuat. Wah, apa luar biasa. Oh, before 30, masih di bawah 30 tahun. Pelayanannya sudah begitu dan berdampaknya luar biasa. Ya. Orang banyak kemudian kenal Tuhan lewat apa yang dia lakukan. Tapi selama ini sekali lagi kita tidak tahu karena tidak pernah diekspos. Ya, sampai saya berkata, ini orang-orang yang mainannya di kedalaman semua. Dan saya tanya sudah berapa lama? Udah cukup lama Pak Sorupin. Udah sekian puluh tahun mereka pelayanan begini. Aduh, sampai saya berkata, hebat ya. Nah makanya Bapak Ibu, kalau ada di kedalaman itu berbeda. Makanya betul ya, orang kalau kedalamannya kuat, tidak perlu dipaksa-paksa. Memberi tidak usah dipaksa, pelayanan tidak usah dipaksa, berkorban tidak usah dipaksa. Nah saya ingatkan yang di RCC, yuk kembali ke sini Bapak Ibu. Mesti ditanam, nggak kelihatan. Matinya aku, ambisi yang mati, semua kepentingan manusia mati. Karena kalau tidak mati, tidak bisa dikubur. Kalau tidak dikubur, tidak bisa bangkit. Jangan kubur orang yang belum mati. Sakit itu. Ya kan? Makanya kekristenan itu cuma satu kata saja. Mati kau. Nah, itu orang Batak ngomong itu. Mati kau. Jadi selama kau belum mati, kalau Rubin Ong ini belum mati akunya, ya susah bangkit. Karena kalau orang belum mati, bagaimana bisa bangkit? Kita kan maunya bangkit. Tapi mati enggak. Nanti bangkitnya bangkit. Kedagingan saya saja. Bangkit ambisinya saja. Bangkit betul-betul bangkit. Tuhan yang membangkitkan dia. Karena itu. Oke, Lukas 5 ayat yang keempat. Ya. Bapak Ibu saya belum kasih ke Pak Ruli ya. Maafkan saya Pak. Oh, langsung luar biasa. Ini memang cepat sekali nih Pak Ruli ya. Ini dia. Bapak Ibu ceritanya tahu ya. Petrus cari ikan semalaman. Seorang nelayan cari ikan nggak dapat ikan. Aneh kan? Seorang nelayan punya pengalaman cari ikan nggak dapat ikan. Alatnya benar nggak? Benar. Pakai apa? Perahu sama jala. Ya dong. Kan nggak mungkin nelayan alat kerjanya pakai stick golf. Nah, itu kalau stick golf itu pengusaha itu biasanya tender-tender di lapangan golf kan. Karena ini nelayan alat kerjanya adalah pakai yaitu perahu sama jala. Waktunya secara manusia benar-benar malam. Paling bagus cari ikan itu malam karena katanya kalau malam ikan di bawah nggak bisa berenang sebab gelap katanya. Ya itu saya nggak tahu juga itu alasan itu betul atau tidak ya. Tapi Alkitab berkata semalaman tidak dapat ikan. Saya beritahu buat Bapak Ibu ya, alat kerja kita, waktu manusia, koneksi kita, itu sekarang tidak bisa tolong kita, termasuk pengalaman kita. Tapi setelah Yesus berbicara, ia berkata kepada Simon, baca sama-sama boleh nggak? RCC yang diberkati Tuhan 2-3. Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Wow, go deeper. Saya suka kata itu. Bertolaklah ke tempat yang apa Bapak Ibu? Dalam. Tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Bapak Ibu baca ayat berikutnya. Mereka tangkap ikan gede-gede. Iyalah. Ya, boleh ditutup Pak Ruli. Mereka tangkap ikan besar-besar. Coba. Nah, saya beritahu prinsipnya. Manusia tebar jala. Ikan cari jala. Tapi manusia tebar jala. Jala cari ikan. Manusia tebar jala, jala cari ikan. Tapi kalau Tuhan yang suruh tebar jala, kebalik. Ikannya yang cari jala. Dan yang masuk ke jala itu semua ikan-ikan besar. Yang kecil-kecil tidak bisa bersaing, ditendang-tendang. Kan? Saya duluan yang besar-besar yang masuk. Karena ikan-ikan ini rindu ketemu penciptanya yang ada di permukaan. Ya, jadi begini ternyata. Oh, baca ayat berikutnya itu. Semua ikan-ikan besar sampai jala mereka tuh goyang, koyak, tapi tidak bocor. Ya, itu adalah titik balik Petrus jadi penjala siapa? Manusia. Tapi saya suka kata ini, go deeper. Yuk, RCC, go deeper. Ada di kedalaman. Jangan di permukaan terus. Nanti kesapu badai, kita akan rontok. Oh iya, coba.
pohon tomat kalau ada badai itu enggak cuma copot, dia bisa itu tuh tersangkut tiang listrik. Udah tersangkut tiang listrik, kesetrum lagi sampai kering. Iya dong, semua yang akarnya tidak dalam itu pasti gampang tersapu. Hopefully ya. Jemaat di RCC ini kita bukan begitu. Kita ada di kedalaman. Kegoncangan apapun membuat kita tidak akan tergoyahkan. Tapi yang kedua, prinsip yang kedua. Boleh tampilkan Pak Ruli? Prinsip kedua adalah ini dia. Kenapa kita perlu planted in the house? Kita perlu ditanam di rumah Tuhan. Karena di dalam rumah Tuhan, kita itu punya kekuatan hidup. Kekuatan hidup itu ada di tempat Tuhan berdiam. Ada ringkasan apa ya yang prinsip kedua ini, Pak? Saya agak lupa ya. Prinsip kedua kan saya kasih power statement apa ya, Pak? Ada nggak ya? Bukan. Ini dia. Nah, ini dia. Oke, ini ditutup dulu saja, Pak. Nanti saya akan sampaikan prinsip ini. Nah, kembali kepada bahwa begini, kekuatan hidup kita itu ada di dalam rumah Tuhan. Saya kasih contoh ya. Nggak harus begini, nggak harus begini. Saya kasih contoh misalnya, Bapak Ibu itu kalau tinggal di rumah orang punya bintang 3 atau bintang 4 jenderal, ya, dari Angkatan Darat atau kepolisian. Bapak Ibu nginep di rumahnya beliau, siapapun misalnya. Ini contoh saja, tidak harus begitu. Bapak Ibu rasa aman kan? Iya kan? Oh, jenderal bintang 3, jenderal bintang 4, ya pasti penjagaannya, security-nya itulah, komplit lah ya. Kita aman di situ. Nah, bayangkan kita ini kalau ada di dalam tempat Tuhan, ya udah. Yang kita takutkan apa? Ya, bahasa Jermannya kan setan orang doyan, demit orang dulit. Nah, itu tanya yang pintar bahasa Jerman itu. Pak Ruli orang Jerman ya, makanya ketawa beliau ya. Oh bukan. Nah, itu tanya sama orang Wonogiri, tanya sama orang Jawa lah. Saya setan orang doyan, demit orang dulit itu artinya gini. Setan tidak bisa macam-macam sama kita kan? Karena kita itu ada di tempat yang membuat kita kuat. Nah, kata kuat, Bapak Ibu. Kata kuat itu kalau kita melihat terjemahan Yunaninya memakai kata itu kan. Kratio o. Kratio o. Itu kata kuat itu. Kratio o. Itu Yunani punya terjemahan. Itu dari kata dasar namanya kratos. Ya. Nah, kata kuat di sini saya tidak bilang secara fisik loh. Ya, fisik perlu kuat lah. Fisik perlulah exercise, olahraga, makan diatur supaya fisik kuat kan. Nggak apa-apa itu fisik perlu dibangun. Tapi kekuatan di sini adalah kekuatan mentalitas kita. Kuat mental, Bapak Ibu. Ya, sebab kan saya katakan ini, sekarang ini orang sakit mental jauh lebih banyak daripada yang sakit fisik. Oh iya, orang stres itu makin luar biasa sekarang. Nah, saya ingin mengajak kita, Bapak Ibu, ternyata memang kita itu kalau ada di tempat di rumah Tuhan, di hadiratnya, kita ini punya kekuatan yang memang membuat kita akan berbeda dalam kehidupan. Nah, tadi di power statement tadi boleh tampilkan, minta tolong Pak Ruli. Jadi saya ini perintah-perintah Pak Ruli ya, padahal saya bukan gembala sidangnya. Nah, ya karena Pak Ruli memang bertugas kan hari ini. Kan melayani itu indah ya. Nah, kita itu perlu kuat karena kita itu ada dalam perlombaan kehidupan dan kita menjadi inkarnatifnya Kristus. Ya, yang setuju katakan amin. Bapak Ibu semua itu semua kita. Bapak Ibu mau siap atau tidak, mau atau tidak, ya ini destiny kita itu di perlombaan kehidupan. Nah, ada ujungnya Bapak Ibu. Ya, saya bersyukur loh tradisi emas Olimpiade kemarin masih tetap bisa bertahan, bahkan surprise. Saya berharap Minions juara kan ganda putra bulu tangkis. Tapi Minions ternyata dalam perlombaan kalah mental. Ya, Kevin Marcus itu skill kurang apa, Bapak Ibu? Oh jago, skillnya tingkat dewa itu kalau anak muda ngomong. Skillnya tingkat dewa itu bisa dari selangkangan, bisa pukul bola, coba bayangkan. Itu kan lentur sekali itu. Udah memang luar biasa. Tapi saya lihat kemarin Kevin Marcus masalahnya di mentalitas. Iya kan? Mental kalau nggak siap, Bapak itu perlombaan, mau skillnya hebat, mau apa ya, mau diunggulkan sebagai, ya kan di unggulan pertama ternyata yang diharapkan nggak menjadi kenyataan. Malah ganda putri kita jadi juara. Gracia Poli sama Apriani. Saya nonton. Saya mengikuti. Karena itu
Itu prinsip perlombaan itu. Nah, saya melihat ini, dalam perlombaan ini, Bapak Ibu, kalau mentalitas kita tidak kuat, waduh, nanti kita jadi orang yang gampang tumbang. Nah, Tuhan mau kita punya mentalitas yang kuat karena begini, kita di perlombaan. Tapi tidak hanya itu. Bapak Ibu semua yang di RCC, ini saya akan katakan ini, Bapak Ibu semua ini adalah inkarnatifnya Kristus. Wow. Saya ini inkarnatifnya Kristus. Tangan saya itu mewakili Kristus. Mulut saya itu mewakili Kristus. Mata saya itu mewakili Kristus. Tubuh saya itu mewakili Kristus. Makanya saya tidak serahkan tangan saya untuk curang. Saya tidak akan serahkan tubuh saya untuk kenajisan. Saya tidak akan sembarangan dalam cara saya berkata. Karena kita ini inkarnatifnya Kristus. Coba. Jadi Bapak Ibu, Kristus itu kelihatan lewat hidup kita. Nah, kita perlu kekuatan untuk itu. Oh ya, saya di PPKM ini kan jarang olahraga keluar. Biasanya saya suka lari-lari di luar. Lari bisa 1,5 jam atau kadang 2 jam. Bisa 10 kilo itu, pelan-pelan tapi ya. Nggak berani kenceng kayak anak-anak muda. Kadang-kala saya jalan cepat begitu. Ya, saya satu kali lagi naik sepeda statis. Lagi sambil baca buku. Saya punya target seminggu 1 buku lah. Target, ya bolehlah. Mimpi kan nggak apa-apa kan, mimpi gratis. Kadang-kala mimpinya nggak terjadi kan. Karena sok sibuk, kadang-kala bisa lebih dari 1 minggu baru selesai 1 buku. Saya tuh baca 1 buku yang saya sudah beberapa saat yang lalu sudah pernah baca. Nah, buku itu ditulis oleh Philip Yancey. Bapak Ibu nggak tahu pernah dengar penulis ini nggak? Yang suka baca buku, saya rekomendasikan baca buku itu, bukunya Philip Yancey, terus Henry Norman, terus John Stott. Itu Bapak Ibu baca itu. Itu buku-buku punya kedalaman. Yang lebih klasik lagi ya itu John Bunyan misalnya, atau itu tuh C.S. Lewis. Nah, itu yang suka baca pasti tahu itu buku-buku itu ya. Nah, waktu saya lagi baca Philip Yancey, saya diberkati. Ini tentang inkarnatif Kristus. Bapak Ibu ingat nggak peristiwa di Afrika Selatan zamannya apartheid? Itu kan evil spirit ya, itu roh setan. Afrika terjadi itu perpecahan. Oh iya, orang kulit putih menganiaya orang kulit hitam. Wah, itu ngerinya luar biasa. Jutaan orang mati gara-gara itu. Nah, di tengah situasi begitu, makanya doa itu luar biasa ya. Sekelompok orang berdoa meminta lawatan Tuhan. Tuhan melawat Afrika. Percayalah, Tuhan pun pasti akan melawat bangsa kita. Kita perlu doakan bangsa kita, Bapak Ibu. Ya, ini roh anarkisme, terorisme, kemudian perpecahan begitu luar biasa. Nah, waktu dilawat Tuhan, presiden pertama kali setelah era apartheid berakhir adalah seorang orang kulit hitam yang Tuhan izinkan naik jadi presiden. Pasti semua tahu legend orang ini. Namanya adalah Nelson Mandela. Semua tahu ya, Bapak Ibu ya. Nah, satu kali almarhum pendeta Myles Munroe, dia ketemu Nelson Mandela. Dia salaman sama Nelson Mandela. Waktu salaman, nah, Myles Munroe itu kaget. Kagetnya kenapa, Bapak Ibu? Tangannya Nelson Mandela kerasnya kayak batu, keras banget kayak batu, kasar keras kayak batu. Kemudian Nelson Mandela tertawa berkata begini, tanganku keras ya, Myles. Iya, Tuhan punya tangan keras. Tapi Nelson Mandela berkata, tanganku memang keras, tapi hatiku lembut, Myles. Sambil tersenyum, tanganku keras tapi hatiku lembut. Wah, saya waktu dengar pernyataan itu saya tersindir. Sementara banyak orang tangannya lembut tapi hatinya keras. Makanya Bapak Ibu kalau salaman ketemu orang yang tangannya lembut-lembut perlu curiga. Itu biasanya kurang kerja keras itu. Suka nyogok-nyogok di bawah meja. Bapak Ibu, dia berkata tanganku keras. Nah, saya cuma tersindir saja waktu dengar ini itu dalam bahasa. Tanganku keras, tapi hatiku lembut. Ya, sementara banyak orang tangannya lembut, pakai lotion terus, tapi hatinya keras. Susah dinasehati, ya kan? Ngeyelan, udah ngototan, akunya sombongnya luar biasa. Nah, Bapak Ibu begini, begitu Nelson Mandela naik jadi presiden, logik orang sekelilingnya ngomong begini, bos, balas dendam sekarang bos. Puluhan tahun kita diinjak-injak, bangsa kita terbunuh banyak. Logik secara manusia. Tapi tahu nggak, tanda hatinya melembut.
Ini inkarnatif Kristus. Dia berkata ini, rohmu dari apa? Coba. Kemudian Nelson Mandela berkata kata-kata prinsip. Kejahatan dilawan kejahatan. Itu melanggengkan kejahatan, lingkaran setan. Generasi berikutnya pecah terus. Tapi kalau kejahatan diadili, itu terjadi penghukuman. Kejahatan diadili, terjadi penghukuman. Tapi dia katakan begini, untuk menghilangkan kejahatan, tidak ada cara lain. Harus dilawan dengan kebaikan. Itu Matius 5 kan Bapak. Gampang itu? Oh, pengajarannya Yesus itu selalu upside down thinking. Upside down thinking. Pemikiran yang terbalik. Bahasa kerennya saya suka sungsang. Upside down itu kan sungsang. Sungsang lah dari dunia. Berbahagialah kamu yang miskin karena kamu empunya kerajaan Allah. Sungsang. Ya kan? Sungsang. Hukum Taurat berkata kalau kamu membunuh orang kamu berdosa. Tapi Yesus berkata, kalau kamu marah, maki, berkata jahil pada saudaramu, kamu sudah berdosa di dalam hatimu. Hukum agama berkata, kalau kamu berzina, kamu selingkuh, kamu berzina. Tapi Yesus berkata, kalau kamu lihat wanita lain, ini bagi seorang pria, atau bagi wanita, lihat pria lain, kamu sudah mengingini di dalam hatimu secara seksual, kamu sudah berdosa. Jadi Yesus tuh menariknya semua ke dalam. Kalau dalamnya beres, yang luar beres. Sementara agama urusannya luar terus. Luarnya perlente-lente, luarnya keren-keren, luarnya luar biasa, luarnya acara gemebiar, luarnya ekstravaganza acaranya. Tapi pertanyaannya, hatinya gimana? Nyanyinya hebat-hebat, acaranya hebat-hebat. Wah, semuanya hebat gemebiar. Tapi kan pertanyaannya, hatimu di mana? Karena ini soal kehidupan ini bukan soal acara yang hebat. Tamparannya nyata, tekanannya nyata. Kalau kedalaman kita tidak tenang, kedalaman kita tidak dalam, ya kita tumbang semua, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, akhirnya Nelson Mandela, visi pemerintahnya pertama kali, Alkitabiah. Rekonsiliasi dan kebenaran. Kalau Pak Jokowi kan kerja. Ini rekonsiliasi dan kebenaran. Yang diangkat untuk jadi ketua secara nasional siapa Bapak Ibu? Seorang pendeta yang cinta Tuhan. Namanya Desmond Tutu. Nah, di momen di sebuah rekonsiliasi, saya geleng-geleng kepala, saya duduk berkata, Tuhan luar biasa. Bapak Ibu tahu, ada satu wanita kulit hitam. Sudah tua ya, Bapak Ibu. Dibawa ke ruang sidang itu. Itu ribuan orang di ruangan itu. Nah, yang dihadapan adalah seorang polisi kulit putih namanya Van de Broek. Di sini yang punya marga Van de Broek bukan Bapak Ibu ya. Ya itu kan kayak Belanda begitu ya. Marganya namanya Van de Broek. Orang kulit putih, kepala polisi. Zaman apartheid dia bunuh banyak orang. Tangannya itu kotor dengan darah. Nah, wanita ini salah satu korbannya. Anaknya dibunuh, suaminya dibunuh. Semuanya dibakar hidup-hidup. Desmond Tutu berkata begini, Ibu punya permintaan apa di momen ini? Wah, orang pikirkan dengan ketenangan wanita ini dia berkata penghukuman ini. Tapi tahu nggak, Bapak Ibu semua, wanita ini bicaranya lembut tapi tegas. Bicaranya lembut tapi tegas. Dia berkata begini, Bapak Van de Broek yang saya hargai, saya minta dua pada Bapak. Yang pertama, tolong kumpulkan tanah di mana suami dan anakku kamu bunuh. Tolong kumpulkan tanahnya. Sebab saya mau kebumikan mereka secara layak. Walaupun abunya udah hilang, kena hujan. Kena angin sudah hilang. Tapi tolong kumpulkan tanahnya. Karena saya mau kuburkan secara layak. Yang kedua. Wah, orang pikirin yang kedua lebih serem lagi. Bapak Ibu ternyata enggak. Yang kedua dia berkata begini. Saya itu sudah dijamah oleh Tuhan. Hidup saya sudah diubahkan. Walaupun penderitaan saya berat di masa lalu. Mati. Suami sama anaknya mati. Tapi dia berkata begini, boleh nggak Pak Van de Broek, seminggu datanglah ke pondok saya 2 kali. Saya itu mau menumpahkan kasih Kristus pada Bapak. Karena saya tahu Bapak kekurangan itu. Makanya Bapak jahat dalam kehidupan. Saya mau peluk Bapak. Saya mau tumpahkan kasih. Karena tabungan kasih saya terlalu banyak. Yang harusnya menjadi milik suami dan anak saya. Saya nggak bisa sekarang limpahkan ke siapa. Jadi tolong Bapak datang. Untuk saya peluk, untuk saya kemudian hargai Bapak. Bapak Ibu tahu, suasana sidang hening. Tiba-tiba ada satu orang nyanyi lagunya John Newton.
Amazing grace, how sweet the sound. Orang nyanyi semua. Hadirat Tuhan melimpah di situ. Bapak Ibu tahu nggak? Orang nangis di lawat Tuhan. Gak ada pembicara, gak ada pendeta, gak ada tim praise and worship. Orang nyanyi spontan. Ya, semua mendengar suara malaikat menyanyi. Satu-satunya orang yang tidak mendengar cuman Van de Broek. Karena dia jatuh pingsan dari kursinya. Dan dia tidak sadarkan diri. Sampai harus dibawa lari ke rumah sakit. Dia dilawat oleh kuasa Tuhan. Sejak itu dan momen-momen yang lain. Langit Afrika yang tadinya keras dipenuhi kuasa kegelapan dan seperti baja. Jebol, jebol, jebol. Tuhan itu melangkahkan kakinya turun ke Afrika. Lah kaki Tuhan kan besar. Waktu dia melangkahkan kakinya ya gempa bumi, earthquake. Yang lebih dari 15 skala Richter itu kekuatannya. Goncang semua. Lari semua. Itu setan, dedemit, tuyul, sebutkanlah Bapak Ibu. Lari semua itu. Itu terjadi revival. Saya duduk, saya membaca ini gampang. Tapi apakah itu gampang dalam kehidupan? Makanya, untuk jadi inkarnatifnya Kristus itu butuh kekuatan. Kita mengampuni orang yang bersalah. Kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita memberi di tengah orang egois sekarang. Kita lebih mengutamakan orang lain di tengah orang sekarang. Cari selamat buat diri sendiri. Nah itulah. Hanya di dalam rumah Tuhan lah. Kita punya hati misi. Ya, kekuatan Tuhan. 2 Korintus pasal 5. Saya baca itu ya Pak Ruli. Mazmur 84 ya. Oke. Coba kita lihat Mazmur 84. Saya mau tutup dengan yang ketiga. Waktu saya masih boleh nggak ini? Tolong kalau saya sudah tidak diperkenan, saya di chatting saja ya. Maafkan saya kalau saya bicara agak panjang. Ayat 11 dulu boleh Pak Ruli? Kayaknya saya ini, thank you Pak. Ya, Mazmur 84 ayat 11. Ini kan sering jadi lagu ya. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Jadi 1 hari itu kualitasnya. Itu ribuan berkualitas daripada di tempat lain. Di rumah Tuhan ya. Di hadiratnya. Nah coba kita lompat. Mundur ke ayat 6. Thank you Pak. Kalau nggak salah saya beri ayat 6 ya. 84 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 kalau nggak salah. Adakah? Oke, saya akan bacakan. Oh, nggak ada ya. Mazmur 84 ayat yang ke-6. Kayaknya tadi Bapak sudah perlihatkan pada saya, pada kita. Nggak ada ya? Ada kan? Ini dia. Ini dia. Alkitab berkata, berbahagialah manusia yang kekuatannya. Ya, itu sudah di highlight itu ya. Di dalam engkau. Yang berhasrat mengadakan ziarah. Ziarah itu artinya ibadah ya Bapak. Kita ke Yerusalem kan untuk beribadah, ziarah. Apabila melintasi lembah bakar, lembah proses, lembah air mata, mereka membuatnya. Yang membuat siapa? Mereka, orang-orang yang kuat ini, menjadi tempat yang bermata air. Keren ya? Tempat air mata menjadi mata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Kalau Alkitab bicara hujan itu lawatan. Karena hujan kalau turun darah kekejian hilang, ludah-ludah kotor, bau kotoran-kotoran binatang disapu oleh hujan yang turun. Itu adalah lawatan. Ayat 8 boleh nggak RCC yang diberkati Tuhan? Yuk baca sama-sama dengan suara keras. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Mari baca dengan suara keras. Ayat 8, 2, 3. Mereka berjalan makin lama, makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Yang percaya katakan amin. Wow. Jadi boleh ditutup Pak. Saya mau berkata buat semua yang ada di RCC, hanya dalam Tuhanlah orang makin lama makin kuat. Di dunia orang makin lama makin pudar. Di dunia orang makin lama makin menurun. Di dunia orang makin lama makin tidak jelas. Hanya dalam Tuhanlah kita makin lama makin kuat. Karakter kita makin kuat. Pengorbanan kita makin kuat. Hidup rohani kita makin kuat. Melayani kita makin kuat. Itu hanya ada di dalam Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu di dunia ya tidak akan kuat. Makanya kalau ada tua kuno merosot sakit mati, itu tanda dunia. Tua kuno merosot sakit mati.
Jadi kalau lihat orang tua kuno merasa sakit mati, itu memang fana. Tapi hanya dalam Tuhanlah kita akan tetap kuat. Nah, yang ketiga, saya akan tutup dengan ini. Prinsip ketiga, saya catat nggak, Pak? Saya akan tutup dengan ini. Ya, khotbah 1 kurang 2 bolehlah, 3 cukup, 4 kebanyakan. Apalagi ada orang khotbahnya 10 prinsip, tiap prinsip ada 5 bagian, 50 itu terlalu banyak. Jadi saya mau pilih 3 saja ya. Sebab di dalam rumah Tuhan kita itu akan memanifestasikan nilai-nilai Kristus lewat gaya hidup kita. Ya, jadi begini Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ada power statement nggak Pak di bagian 3 ini? Ada catatan nggak Pak? Bukan ayat. Ini. Wah, saya suka sekali kata-kata ini. Saya merenungkan kata ini. Kristen itu bicara manifestasi, bukan internalisasi. Internalisasi itu kan sesuatu yang dimasukkan dari luar ke dalam. Karena Tuhan itu sudah taruh di dalam kita itu semua yang terbaik. Nah, ayatnya coba Pak. 2 Petrus 1 ayat 3 ya, kalau nggak salah ya. Thank you. Karena kuasa ilahinya di dalam rumah Tuhan telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Bapak Ibu, Tuhan itu sudah menaruh terbaik dalam hidup kita, apa saja. Ini waktunya. Kan begini Bapak Ibu, di keluarga kita masing-masing punya nilai. Kan? Ya haruslah kita punya nilai. Saya didik anak saya misalnya nilai begini. Kamu kalau lagi makan, ada orang tua di sekeliling kamu pamit. Om, tante makan ya. Kalau kamu lagi jalan, kemudian ada orang tua di situ kiri kanan, kamu ya bilang, Om, tante permisi ya lewat ya. Itu kan nilai-nilai kan. Kalau ada orang tua, kaki jangan ditaruh di meja. Itu tidak sopan namanya. Orang protes, tapi anak saya lulusan dari luar negeri Pak. Saya beritahu, mau luar negeri, mau luar angkasa, terserah. Ya, itu namanya nggak sopan ya kan. Budaya kita kan nggak begitu. Budaya luar negeri coba opanya dipanggil nama loh. Saya pertama kali ke luar negeri ada anak kecil panggil opanya nama loh. Ya kaget juga. Ya tapi buat mereka kan itu biasa. Cuman di bangsa kita kan itu nggak ada nilai, itu nggak sopan namanya. Nah di tiap rumah tangga kan punya nilai. Nah di dalam rumah Tuhan pun nilai-nilai yang harus kita manifestasikan. Ya. Nah, Bapak Ibu, kekristenan itu manifestasi, bukan internalisasi. Internalisasi tadi saya katakan ya, sesuatu yang dimasukkan ke dalam kita. Tapi kekristenan kan Roh Kudus sudah di dalam kita, firman ada di dalam kita. Makanya perenungan firman harus kita kuatkan. Nah, manifestasikan itu keluar, Bapak Ibu. Ya, makanya kita baca ayat yang tadi, Mazmur 92 ayat 15-16. Saya tutup dengan ayat ini. Coba kita ke Mazmur 92 tadi. Saya akan ke ayat yang ke-15-16. Review lagi aja ya dari ayat yang pertama kita baca. Masih ya. Yang pertama tadi Pak Ruli. Mazmur 92 ayat yang ke-15-16 ya. Nah, thank you ya. Nah, ini dia. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, luar biasa. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan kepadanya. Wow, jadi tujuannya kita ada di rumah Tuhan, kita disertai, kita segar, kita kuat untuk kita memanifestasikan nilai-nilai Tuhan. Kalau orang tanya begini, sekarang yang dibutuhkan oleh orang di sekitar kita apa? Keteladanan, Bapak. Tidak ada yang lain. Keteladanan sekarang dibutuhkan. Nah, makanya saya punya prinsip ya Bapak Ibu. Pesan tidak punya kesan dalam hidupnya. Saya ulangi ya. Pesan tidak akan penting kalau orang yang membawa pesan tidak punya kesan dalam hidupnya. Teori boleh jago, tapi kalau dia tidak menghidupi nilai-nilai dan membagikannya, ya orang akan cibirkan kita. Makanya saya sarankan buat Bapak Ibu, ini dia prinsip yang saya bagikan. Dilatih, berlatih, terlatih, dan melatih. Dilatih firman, berlatih firman, terlatih dalam firman, melatih orang-orang lain lewat gaya hidup kita. Dilatih, berlatih, terlatih, melatih. Nggak mungkin bisa melatih kalau tidak terlatih, tidak mungkin terlatih
Kalau tidak pernah berlatih, tidak mungkin bisa berlatih kalau tidak pernah dilatih. Dilatih firman, berlatih firman, terlatih dalam firman. Kemudian membagikan, karena kita melatih orang lain lewat cara hidup kita. Bangsa kita butuh pengusaha yang punya teladan. Bangsa kita butuh ibu rumah tangga yang punya teladan. Bangsa kita butuh orang-orang yang punya teladan. Makanya kita manifestasikan itu. Karena di rumah Tuhan ada nilai-nilai. Orang berkata, Pak Rubin, kok kenapa kita bisa memberi dampak buat dunia? Nah ini jawabannya. Karena kita berbeda, makanya kita punya nilai jual. Bapak Ibu yang pengusaha tahu lah, ada unique sale marketing, karena kita itu punya produk yang berbeda. Yesus berkata, kamu bukan dari dunia, tapi kamu harus ada di dunia untuk memberitakan nilai-nilaiku. Lah kalau kita nggak punya produk yang berbeda, beda sama dengan dunia, kita mau beri apa? Nah, saya berharap semua kita menaburkan nilai-nilai ini dalam kehidupan. Tuhan memberkati. Terima kasih buat Bapak Ibu mau mendengarkan dari hamba Tuhan yang saya tahu saya tidak ada apa-apanya, semua anugerah Tuhan. Hopefully, firman ini tidak menjadi informasi, tapi menjadi tuntunan di kehidupan kita. Tetap kuat RCC, tetap berdampak, tinggal terus di dalam kekuatannya. Karena itu menjadi kebanggaan hidup kita. God bless you all. Saya ingin berdoa Bapak Ibu semua ya. Sebentar sebelum saya serahkan buat yang bertugas selanjutnya, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Ya boleh nggak kita bahasa roh sama-sama. Jangan berdiam diri, yuk semua berbahasa. Sembah di Saudara ada di tempat kudus. Bukan. Kanda rapat ke Mari berkata, mari yang tidak berdaya berkata, aku ini. Mari yang miskin berkata, aku diberi. Jangan ada yang punya mental victim. Kita bukan korban. We are more than a conquerors. Jangan ada yang punya mental korban yang mau dikasihani terus. Miliki mental lebih dari pemenang. Karena Kristus telah memerdekakan kita. Sekali lagi RCC, jangan ada yang punya mental korban. Ini waktunya punya mental lebih dari pemenang. Tetap berdampak, tetap memberi, tetap kontribusi, tetap berkorban, tetap melayani. Jangan sampai situasi memenjarakan kita. Lockdown boleh terjadi. Tapi roh kita tidak bisa di lockdown. Pelayanan kita tidak bisa di lockdown. Pemberian kita, pengorbanan kita tidak bisa di lockdown. Hamba berdoa untuk umatmu yang ada di RCC. Lutut yang goyah dikuatkan. Tangan yang pernah ditegakkan kembali. Hati yang ciut dan tawar dibangkitkan lagi. Kami percaya, kami akan terlibat dalam rencanamu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mati dibangkitkan, yang jatuh diangkat kembali. Firman-Mu menerobosi hati kami. Memerdekakan setiap kami. Bagimu hormat, bagimu pujian. Demi nama Tuhan Yesus. Setiap kita mari. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Pastor Rubin Ong yang sudah melayani kita pada hari ini. Dan saatnya kita akan masuk di dalam Pentakos ketiga. Saya persilakan kepada yang bertugas. Mari Bapak Ibu kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan.
Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan, sebab Tuhan yang telah lebih dulu memberi yang terbaik bagi kita. Mari siapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari satukan hatimu untuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau beri dalam hidup kami. Bahkan terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah atas hidup kami. Kami bersyukur karena kami boleh ada di hadirat Tuhan, boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Rubin Ong, yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu ini Tuhan dalam setiap pelayanan, keluarganya, kesehatannya diberkati oleh Tuhan. Bahkan dimanapun dia pergi dan berada, selalu ada di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala sidang kami yang kami kasihi, Bapak Pendeta Insinyur Niko bersama dengan keluarganya. Bahkan keempat wakilnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan selalu ada menyertai kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun dia pergi dan berada. Bahkan kekuatan, kesehatan selalu Engkau karuniakan buat hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga setiap pesan yang Kau sampaikan lewat hamba-Mu ini Tuhan, itu boleh terjadi dalam hidup kami. Dan kami terima dengan apapun yang Tuhan boleh percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala yang kami kasihi, Bapak Pendeta Samuel Gunawan, Ibu Koni dan seluruh keluarganya. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan terus ada bagi hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun dia melayani Tuhan, dimanapun dia berada, dimanapun dia melangkahkan kakinya, kami percaya kasih setia Tuhan selalu mengikuti kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun dia berada. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami berdoa juga Tuhan dan menyerahkan kehidupan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan presiden dan wakil presiden kami, para menteri TNI, Polri, bahkan sampai kepada DPR, MPR, bahkan pemimpin-pemimpin yang ada di daerah, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Di dalam mereka menjalankan roda pemerintahan ini, mereka boleh menjalankannya dengan baik karena mereka takut akan Tuhan. Dan Tuhan menyertai kehidupan bangsa ini Tuhan, memulihkan bangsa kami ini, bahkan menyelamatkan bangsa kami ini Tuhan. Bahkan Tuhan, setiap keadaan yang terjadi hari-hari ini kami percaya semua ada dalam pertolongan Tuhan. Tuhan yang menguatkan setiap kami masyarakat Indonesia agar kami akan tetap terus kuat di dalam Engkau dan mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan RCC dimanapun berada, usaha, pekerjaan, mata pencarian, apapun yang dilakukan, di dalam nama Yesus Engkau buat itu berhasil, sebab kami mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Sempurnakan doa ini Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Mari beri yang terbaik bagi Tuhan. Saya berikan kesempatan buat Bapak Ibu sekalian untuk boleh men-scan barcode yang ada, dan mari beri yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Dan sementara Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman yang perlu kita ketahui bersama, bahwa minggu depan kita akan kembali beribadah seperti ini, masih tetap ibadah online Zoom. Tepatnya di minggu yang pertama tanggal 5 September 2021, tepat jam 10 kita akan memulainya. Dan hamba Tuhan yang akan melayani kita, gembala sidang kita yang kita kasih, Bapak Pendeta Samuel Gunawan, akan melayani kita yang disertai dengan perjamuan asah yang kudus. Dan bagi jemaat Tuhan yang memerlukan pelayanan doa, konseling, anggur perjamuan kudus, dan pelayanan lainnya, silakan Bapak Ibu Saudara boleh mengklik link atau QR code yang ada, dan juga bisa menghubungi lewat WhatsApp, nomor WhatsApp yang sudah tertera di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Itu saja pengumuman kita pada hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada ibadah kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Saatnya kita akan masuk di dalam pokok doa kita. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, mari kita bersehati berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk ibadah pagi hari ini Tuhan. Karena hadirat-Mu telah melawat setiap kami Tuhan. Saat ini kami bersehati berdoa Tuhan untuk
saudara-saudara kami membutuhkan kesehatan ya Tuhan. Tuhan tolong berkati Tuhan Yesus, Tuhan jamah Tuhan Yesus. Kondisi saudara yang mengalami kanker Tuhan, yang telah dikemoterapi ya Tuhan Yesus, agar semakin dipulihkan ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk ibu mertua yang kakinya agar bisa berjalan dengan normal ya Tuhan. Untuk mereka yang mengalami sakit karena COVID ya Tuhan, mamanya Wendy Tuhan yang sedang dirawat di ICU ya Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan ya Tuhan. Berikan kesempatan Tuhan untuk dia boleh mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan dan studi ya Tuhan Yesus. Supaya pekerjaannya dalam situasi kondisi seperti ini bisa berjalan dengan normal dan baik ya Tuhan. Dan Tuhan menyertai dan Tuhan membuka jalan Tuhan Yesus agar semua biaya bisa ditanggulangi ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga memohon perlindungan Tuhan ya Tuhan bagi mereka yang sedang berencana untuk sekolah di Amerika Serikat ya Tuhan Yesus. Tuhan menjaga dan menyertainya Tuhan, biar rencana dan kehendak-Mu boleh jadi Tuhan atas anak-anak-Mu ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga bersahati Tuhan, berdoa Tuhan untuk keluarga inti Roni Tuhan yang jauh dari Tuhan saat ini, agar bisa lebih dekat dan mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Demikian juga untuk Papi Shaolip An, supaya Tuhan menjamah hatinya dan kembali kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Di sisa hidupnya Tuhan boleh mengenal Engkau dan menerima Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara yang ditinggalkan oleh suaminya Tuhan. Biar Tuhan lawat suaminya Tuhan Yesus, dan Engkau yang menjamah dan membawanya kembali ya Tuhan Yesus, dengan kekuatan dan kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan semua doa yang belum sempurna ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang mengetahui hati dan kebutuhan mereka semua satu persatu, dan Tuhan yang menjawab dengan kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kasih Kristus, sebelum kita berpisah satu sama lain, biarlah kita mengarahkan hati kita dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasih dalam Tuhan, terimalah berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu damai sejahtera, sukacita, dan kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam Putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, kiranya menyertai roh, jiwa, dan tubuh kita mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Yang percaya katakan amin. Yang Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.